mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo Sobat WK. Halo Sobat WK. Hari ini balik lagi di dengerin Warta Kota Podcast. Iya, dengerin Warta Kota Podcast. Masih dengan kita berdua. Kita berdua ya? Iya, masih tetap harus kita berdua. Dengan saya Keket Tawa Bahagia. Tenang dong, emang kayak gitu lengkingannya dong. Tandanya dia emang selalu bahagia. Iya. Bagus. Dan dengan aku, Yance Sukacita. Hari ini kita ada di rumah sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Iya, kita ada di Serpong ya. Serpong, Wah. betul. Kamu kok Ijo-ijo. udah ijo-ijo, udah lolos ya? Lolos protokol kesehatan tadi. Iya. Aku juga tadi pas masuk pertama kali di depan oleh petugas di sini, Betul. semuanya dicek Bijak. pakai termogan. Petugasnya juga benar-benar memakai APD yang lengkap. Wah, kayaknya saya pikir ini kok apa namanya ya, sangat prosedural sekali, tapi memang di Karos ini diterapkan hal semacam itu ya. Betul. Supaya gimana dok? Aman dan nyaman ya dok ya pastinya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam edisi podcast Bulgar bersama dengan siapa nih? Kamu kan yang jago yang mengenalkan nih. Bersama kita berdua sudah hadir Dr. Ray Henry, spesialis ortopedi dan traumatologi ya dok ya, betul, dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Wah, dok, terima kasih ya dok ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kita boleh ketemu dokter nih. Terima kasih atas undangannya. Kita sebenarnya diundang dokter loh hari ini dok. Oke, dok. Kita mau ngobrol ya. Kita kan tahu dokter dengan kesibukannya, maksudnya jadwal cukup padat, menyempatkan. Ya mungkin obrolan kita ini akan nanti berguna dan bermanfaat bagi para pendengar dan juga Sobat pemirsa WK kita ya. semuanya. Sobat WK semuanya. Iya. Gimana Kat? Kita mau ngebahas apa sih hari ini? Kita mau ngebahas tentang olahraga di saat pandemi, gitu kan? Kan maksudnya kita kan olahraga itu perlu kan, manfaatnya tuh banyak gitu kan kalau dengar-dengar olahraga itu. Cuman di saat pandemi itu banyak keterbatasan, Iya. kan? Terus orang jadi alasan pandemi nggak olahraga gitu kan? Padahal kan harusnya yang sudah rajin olahraga harus semakin rajin, yang sudah rutin semakin dirutinkan lagi. Tapi kalau yang kayak saya itu ya, yang cuma niat-niat aja gitu kan, belum dilakukan gitu, gimana ya? Sama sih. Aku tuh juga ya, maksudnya ketika di masa pandemi ini kok memang kan banyak work from home ya dok. Iya. Apa-apa banyakan duduk, bangun tidur mungkin bisa lebih siang dikit ya kan. Yang biasanya kita habitnya bangun rada pagi terus ngejar waktu untuk berangkat ke kantor jadi rada siangan, kok malah jadi kesannya nggak banyak gerak kayak gitu kan ya. Mungkin hari ini kita akan membahas itu ya, kita akan membahas mengenai gimana sih olahraga di kala pandemi ini. Nah, pertama-tama aku pengen tanya nih dok, dari kacamata medis atau dari kacamata dokter sendiri, olahraga itu apa sih dok? Ya, mungkin olahraga itu bisa dibilang sebagai gerak badan, gerak tubuh dengan peningkatan heart rate ya, detak jantung. Detak jantungnya seberapa, itu yang mesti dilihat, dan gerak tubuhnya seperti apa, sebenarnya banyak macamnya, gitu. Jadi banyak orang bilang kalau ditanya olahraganya apa? Saya ngurus anak dok. Saya cuci mobil atau apa? Iya. Ngepel rumah gitu ya. Ngepel rumah. Itu seringkali belum bisa dibilang olahraga. Ya, kalau seperti yang olahraga permainan kayak basket, badminton, tenis, lari, renang itu kan jelas-jelas akan ada peningkatan detak jantung itu ya. Betul. Oh jadi memang sangat terukur ya, jadi maksudnya dilihat dari peningkatan detak jantungnya tuh ya. Kalau mungkin kan ngepel, nyapu, nyuci mobil ya kelihatannya keringetan, tapi detak jantungnya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau ngepelnya benar-benar giat gitu mungkin akan meningkat juga. Tekanannya sampai ini ada kelaminya lepas. Kalau ngepelnya aula gitu dah. Iya. Oh jadi itu ya pengertiannya ya. Jadi pengertian
secara dasarnya seperti itu ya dok. Ada Iya. peningkatan detak jantung ya ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Iya. Wow. Nah, kalau di saat pandemi ini dok, kan yang tadi itu dok banyak alasan gitu Iya. kan, tapi kan pandemi bukan berarti menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Nah, Betul. olahraga apa sih yang cocok dok untuk dilakukan di kala pandemi ini? Sebenarnya kalau menurut saya olahraga yang cocok saat pandemi itu adalah olahraga yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti berjauhan, nggak rame-rame, dan tetap pakai masker. Itu kan penting. Terus tidak beramai-ramai tadi. Jadi olahraganya seperti sesimpel jalan kaki atau lari atau sepedaan. Mungkin kalau golf, tenis yang nggak deketan itu kan bisa juga. Iya. Begitu. Oh jadi yang mungkin hal-hal yang cukup membedakan adalah tadi ya protokol-protokol itu ya. Betul. Tidak berkerumun gitu Tidak ya. berkerumun, Dok, ya. gitu ya. Oh, iya, Jadi iya. masih ada physical distancing ya dok. Betul. Kamu suka olahraga apa kira-kira gitu? Maksudnya untuk ini ya, untuk melatih tadi yang Ya. dokter bilang kan peningkatan detak Ya. jantung itu Ya. kamu Saya ketawa. Yang penting happy. Iya. olahraga muka dok. itu kalau ketawa gitu olahraganya ini kok dia mau terapi kan itu Iya. kayaknya. Nah, manfaat secara umum ketika kita melakukan olahraga yang sifatnya teratur gitu. Manfaat. Iya. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Satu untuk melatih sistem gerak kita dari otot, tulang, jaringan lunak. Juga dalam waktu lama jika dilakukan rutin dan tidak berlebihan itu juga akan memperbaiki massa otot, massa tulang, menghindarkan kita dari tulang kropos, menghindarkan kita dari kekakuan sendi, gitu. Dan yang pasti kesehatan jantung juga akan lebih terjaga ya. Lebih bagus lah ya dok. Ya, tapi ingat ada banyak hal yang mesti diperhatikan untuk supaya kita tidak overdosis atau malah tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, itu kan juga harus dilihat. Iya. Jadi harus bisa olahraga itu harus disesuaikan dengan kapasitas Betul. diri juga ya dok ya. Betul. Oke. Kan berbicara kapasitas, sebenarnya rentang usia berapa sih dok? Maksudnya gini, bisa dimulai dari usia berapa kita berolahraga, berkegiatan yang tadi dokter bilang? Seawal dari anak kecil belajar jalan aja, mungkin si anak juga akan gerak badannya lebih banyak kan. Iya. Kita sebagai orang tuanya atau yang menjaga si anak juga akan kan kita ikut nuntunin. Iya. Iya. Ya, kita juga Ikutin gitu. ngikutin. Malah yang capek Iya, kita. malah yang capek. Anaknya nggak ada capeknya itu. Iya. Betul. Yang ngikutin yang capek. Ya itu kan juga olahraga. Oke. Untuk batasan usia tua sebenarnya kalau saya lebih berpendapat umur itu cuma di pikiran ya. Wow. Ya jadi tidak ada kata terlambat untuk mulai berolahraga asal disesuaikan dan bisa dilakukan kapan aja. Dimanapun dan Dimanapun, kapanpun. usia berapapun, kalau memang mau go ahead silakan. Iya, jadi jangan hanya sekedar niat ya. Jangan hanya sekedar niat, Kayak betul. saya waktu itu niat terus. Kita tuh seringnya niat. Iya, niatnya tuh udah Ada terkumpul. ada kemauan tapi mampu melakukannya tidak. Mandek gitu. Ngandep iya. Terus kan tadi olahraga kita manfaatnya. Kalau misalnya kita kayak saya nih dok, saya jarang olahraga gitu kan. Kan pasti ada dampaknya tuh dok, dampak jangka pendek, sedang, panjang. Nah, supaya saya jadi terbuka nih dok pemikirannya, segera melakukan olahraga gitu. Mulai khawatir. Iya, khawatir. Kelihatan mulai khawatir ya. Kalau kita bicara jangka waktu, misalnya jangka waktu pendek sekitar sampai 3 bulan, kalau yang biasanya memang tidak berolahraga mungkin nggak ada bedanya. Tapi untuk orang yang biasa berolahraga, tiba-tiba dia vakum gitu ya selama 3 bulan, massa ototnya pasti akan berkurang, menurun, diganti dengan Lemak. betul.
Jadi berat badan biasanya meningkat. Iya. Kalau dalam jangka waktu sedang itu mungkin cepat lelah, ototnya akan lebih kendor, dan yang biasanya nggak duduk terus, Iya. kurang aktivitas, mungkin akan kena sakit pinggang. Kayaknya Iya. saya udah masuk gejala ini. Iya, makanya badan sering rentak ya, Enggak. karena kurang gerak. Baju saya udah mulai nggak muat sejak ini. Bahaya ini memang nih. Waduh, tadi memang berarti ya penumpukan lemak itu berarti tadi ada Betul. otot massa tidak terbentuk ya, massa Nah, otot kalau tadi. kita bicara lebih panjang lagi, di atas 6 bulan misalnya, massa otot selain berkurang, massa tulang pun akan berkurang. Oke. Inilah kenapa pada orang tua, ya apalagi wanita yang sudah menopause, itu akan lebih gampang terjadi kurang menopause. Oh, karena Gitu. sudah masa ototnya berkurang itu ya dok, yang Ya, untuk massa tulangnya pun akan menopang ya. Betul. 3 bulan pertama tadi mulai kerasa-kerasa. Rasa gampang capek, Capek. terus pinggang sakit, Pinggang sakit, terusnya- lemak menumpuk. Kok ini timbangan ke kanan terus? Iya. Padahal pengennya ke kiri, lah Padahal kok nambah udah- sekilo. Padahal udah nggak makan, mengurangi makan nasi, nggak Iya. makan ini, tapi timbangan ke kanan terus. Sobat BK perhatikan ya, 3 bulan awal nih kalau kalian nggak mulai olahraga. Jadi tadi dokter Ray bilang, cobalah dicek-cek nih kalau kalian udah mulai merasakan gejala-gejala seperti itu ya. Kalau kita udah 6 bulan tadi kan, kok saya kerasa di tulang. Betul. Jadi pas nimbang itu kok naik. Yang naik bukan, yang bikin berat bukan masa ototnya tapi masa lemaknya ya dok ya. Betul. Lalu ada lagi dok, stepnya setelah 3, 6, jangka panjangnya berarti Ya itu di atas 6 bulan, Di atas 6 bulan dan itu ya? seterusnya masa otot berkurang, masa tulang berkurang, lemak mungkin bertambah. Apalagi kalau kita cuman biasanya duduk kerja, work from home, iya. atau nonton TV, duduk lagi, kurang aktivitas selain Oke. pinggang, sendi-sendi juga akan lebih kaku gitu. Dokter kan dokter spesialis ortopedi itu. Ya, Nah, aktivitas yang banyak duduk segala macam boleh nih dok. Kasih contoh kecil aja dok, misalnya kayak gitu dok. Maksudnya gini aja. Contoh paling sederhana buat kalian itu nggak mengalami mungkin stres lah kayak istilah kayak gitu ya berarti atau Ya. oh stres kok ini pegel banget. Pinggang sakit ya. Gimana dok? Ada mungkin sedikit gerakan-gerakan yang ringan atau apa gitu dok? sebenarnya sih kalau saya lebih berpendapat setiap 30 menit kita duduk, Oke. seharusnya kita melakukan stretching ringan, terus memperbaiki posisi lagi. Akan lebih baik jika kursi yang kita gunakan itu ergonomis. Oh. Ada bantalan di sekitar pinggang yang tidak membuat pegal, tapi tetap setiap 30 menit kita duduk, entah kita mau stretching ringan atau memperbaiki posisi, itu juga lebih bagus Oh, iya. untuk pinggang dan sebagainya. Berarti cuma gini-gini aja gitu nggak Betul, apa-apa ya dok banyak ya. sekali sekarang Iya. yang bisa di browsing, misalnya Iya, iya. stretching ringan saat bekerja atau saat di balik meja. Betul. Apalagi sekarang ya dok ya. Betul. Cuman kerjanya di rumah, dari rumah kan. Banyak kan duduk. Habis duduk aduh capek nonton TV dulu. Duduk lagi. Kan, duduk lagi. Baru Habis selesai itu duduk, panggil lagi berbaring. nih, berbaring. Aduh, Iya. nggak ada geraknya. Geraknya cuma perubahan posisi ya dok ya. Ya pantas pegel-pegel ya. Ya, itu dia. Karena kurang gerak itu kan. Nah, kan kalau sekarang tuh kan banyak aktivitas di rumah, keluarga kan juga banyak berkumpul ya dok ya, Iya. berarti kan kumpul-kumpul di dalam rumah. Nah, ada nggak sih bentuk-bentuk olahraga yang bisa dilakukan bersama-sama? Mungkin ya di era-era pandemi ini ya, Era seperti pandemi. itu. ya. Jadi bersama-sama tapi kan itu dia dengan orang luar rumah kan dok. Hanya dengan anggota keluarga aja gitu. Ya, seperti kalau untuk anak kecil mungkin kita bisa lebih dibuat permainan ya, Wow, untuk ngajak oke. anak-anak supaya Iya. menumbuhkan minat olahraganya. Pertama dibuat permainan. Beberapa waktu lalu juga saya pernah lihat di YouTube ada yang untuk lari bolak-balik ya, suruh kayak perlombaan. Oh kayak 17-an gitu ya betul. dok. Dibikin di rumah. Pindah-pindahin apa gitu ya. Betul. Oke. Seperti begitu. Kalau untuk kita bersama pasangan mungkin bisa jalan kaki sekitar rumah atau mungkin bisa berlari gitu. Tentunya dengan tetap pakai masker dan tidak berdekatan sama orang lain. Itu yang membedakan sekarang di masa pandemi itu bisa dilakukan apapun tapi Apapun tapi tapi harus pakai masker. jadi
di lingkungan rumah pun dengan anggota keluarga pun aktivitas olahraga itu masih bisa dilakukan ya. Betul. Jadi tidak usah dengan berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Gitu. Iyalah, ya bener sih, tadi aku cuma ingat kata dokter aja sih, yang penting kan niatan dan ada peningkatan detak jantung. Betul. Ya. Kayaknya harus aku mulai. Jangan lihat aja. Minimal aku akan menuliskan itu dalam catatan kalian. Ditempel di dinding rumah kan. Jangan lupa olahraga gitu kan. Berbicara waktu yang tepat, maksudnya pagi, siang, sore, malam, menurut dokter? Baik. Untuk waktu sebenarnya di atas 30 menit sampai 1 jam tuh cukup ya. Atau bahkan yang mungkin kalau bolos sih mungkin 1 jam nggak cukup. Ya bisa sampai 2 jam, kalau tenis juga 2 jam mungkin. Tapi tergantung juga jadi dari olahraga apa yang mau kita lakukan. Iya. Kalau kita seperti saya melakukan misalnya bodyweight exercise, itu setengah jam juga udah mau pingsan. Ya. Iyalah. Ya. Push up, sit up, lompat-lompat, jumping jacks gitu setengah jam juga udah capek. Iya. Dan kalau saya lari kira-kira butuh waktu 1 jam. Oh. 1 jam. Ya tergantung olahraganya apa. Jenis olahraganya itu ya. Betul. Nah, kalau durasinya udah kita bahas, waktunya sih kalau untuk di rumah tentu kita nggak kena sinar matahari. Iya. Ya. Tapi kalau di luar rumah mungkin akan lebih baik kalau kita di bawah jam 9, sebelum jam 9 atau sesudah jam 3 sore. Karena kalau kita di antara jam 9 dan jam 3, apalagi untuk waktu yang lama, gosong. Oh iya, ada. Apalagi kita di negara tropis. Harus pakai sunblock ya dok. Wah. Berjemur nanti. Jam, sebelum jam 9 kamu belum bangun, Iya. menuju jam 3 kamu udah tidur. Jadi bukan olahraga ya. Tadi aduh, aku udah bilang kan, makanya aku tanyain nih, Seru-seru ya, kita ngomongin tentang, apa namanya, olahraga ini di, ya karena memang ini masuk bulan olahraga juga sih ya, bulan ini. Itu kan waktu ya dok, durasinya, jam-jamnya, idealnya gitu kan. Tapi kalau intensitasnya nih dok, misalnya seminggu berapa kali kayak gitu? Nah, yang penting kita mulai bertahap ya. Mesti dilihat juga kemampuan kita nih berangkatnya dari mana. Dari orang yang nggak pernah olahraga sama sekali atau memang yang sudah rutin. Gitu. Itu ada panduannya. Rumusnya adalah 220 untuk detak jantung ya. 220 dikurangi dengan umur kita. 220 dikurangi dengan Ya, umur kita ya. seolah kita umurnya misalnya 40 nih. Jadi untuk berolahraga jangan lebih dari 220 dikurang 40. Kita 180 gitu. Nah, setelah itu barulah kita lebih baik kalau kita menggunakan gadget yang bisa mengukur detak jantung secara otomatis. Misalnya ada warningnya, misalnya kalau udah sekian dia akan bunyi atau gimana gitu. Itu lebih bagus. Jadi seandainya kita berlari, detak jantungnya jangan lebih dari 180. Cukup misalnya di 160, sekitar 50-75% dari detak jantung maksimal. Gitu. Itu sama aja kayak kita punya goals juga tuh, punya tujuan. Jadi jangan ngelebihin lah yang dari kita. Iya. Kita ngukur kemampuan diri kita nih. Betul. Makin seru obrolannya. Betul. Kita tampil. Kayaknya kan ada gosip-gosip terbaru nih. Biasanya kan kamu suka dengar gosip nih. Ada yang mau tanya-tanyain nih biasanya nih. Miss Gosip sudah mencari berita. Kita tahan dulu ya pertanyaan untuk Dr. Hendry. Ray Hendry. Iya. Apa nih? Spesialis ortopedi dan traumatologi. Dok, habis ini kita mau nanya-nanya tentang yang gosip-gosip terbaru nih dok. Oke. Wah, oke. Sebenarnya kita nanti sambung lagi di segmen 2 ya. Kita balik lagi. Tadi kan gosip. Sebenarnya bukan gosip sih. Ini fakta. Tapi kita lihat dari media online ya. Jadi kita akan cek fakta atau mitos ya. Nih dok, kemarin saya baca di media online dok. Media kita sih, wartakotalive.com sih. Dan Luna Maya mengalami cedera saat bersepeda. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya dok ya?
pada saat bersepeda terus mengalami cedera? Banyak hal ya sebenarnya ya, dari faktor kita sendiri. Saya tidak membicarakan namanya, tapi kenapa kita bisa cedera saat olahraga secara umum ya. Satu, dari faktor kita sendiri, misalnya balik-balik ke tidak mengukur diri sendiri, itu bisa juga satu. Kedua, mungkin peralatan atau gearnya itu nggak pas. Oh, nggak pas, jadi nggak di setel dulu gitu ya dok? Misalnya sepedaan nggak pakai helm atau nggak pakai pelindung, itu kan bisa aja. Selain itu, kalau dari faktor luar bisa aja pengendara sepeda lain, pengendara motor atau mobil, atau aturan lalu lintas gitu. Jadi ya biasanya cedera saat olahraga itu jatuh atau tabrakan atau ya itu salah satu yang ditakutkan jatuh. Jadi kalau jadi cedera itu bisa dari faktor internal, bisa jadi faktor eksternal ya dok ya. Kalau dari internal ya karena kita tidak mengukur kemampuan diri tadi ya, kapasitas diri kita. Kalau eksternal ya banyak ya dok, kalau kita olahraga di jalan. Betul. Kemarin tuh dia tuh karena ini ya, apa namanya, patah juga ya teman-teman. Patah, iya. Iya. Kalau nggak salah ya patah ya. Kalau patah gitu tuh pengobatannya berapa lama ya dok ya kalau gitu tuh? Tergantung ya. Patahnya di tulang apa, terus apakah perlu operasi atau cukup dipasang gips, atau mungkin cukup didiamkan aja, bisa juga. Tapi secara kasar mungkin kita bisa ambil waktu kira-kira 2-3 bulan deh. 2-3 bulan ya? 3 bulan untuk terapi, untuk pemulihan, untuk bisa berolahraga lagi gitu. Kalau orang udah hobi, patah ya kadang bagian dari hobi. Iya. Tapi gak gitu juga lah sobat mereka ya. Maksudnya kan gini, 2-3 bulan waktu yang cukup lumayan ya kan, bisa lama loh kalau kalian memang biasa mungkin beraktivitas produktif, tiba-tiba gara-gara kalian tidak mempersiapkan dengan baik. Iya. Tadi dokter bilang segala macam gear, equipmentnya nggak diperhatikan ketika kalian melakukan, ya kayak tadi mungkin bermain sepeda ya, sekarang lagi tren kan. Betul. 2-3 bulan saudara kamu terbaring dan menunggu saat itu kan sayang. Kita bisa kemana-mana ya. Iya Tapi dong. jangan lupa, misalnya kita sedang dalam waktu pemulihan, misalnya yang dipasang gips atau dioperasi itu di bagian kaki, kita tetap bisa melatih upper body. Jadi lengan, tangan, punggung, perut itu kan bisa tetap dilatih. Jadi bisa di switch, ganti olahraganya yang biasa kita lakukan apa, dalam masa pemulihan kita lakukan yang berbeda. Oh, fokusnya lebih beda lagi ya. Betul. Dipindahkan fokusnya ya. Misalnya di bagian tangan atau bahu, bisa aja kita ubah jadi jalan kaki. Jadi intinya nggak ada alasan ya. Iya. Kayaknya dokter Ray gitu. Tadi mungkin kita juga nyari-nyari ya, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dokter udah baca arah kita ya. Ya cedera kaki, tangannya enggak gitu. Tangannya cedera kakinya enggak. Tetap tidak bisa menjadi sebuah alasan tidak melakukan olahraga. Kan bagian tubuh banyak ya dok yang masih bisa digerakkan. Oke. Kan kamu mungkin ada pertanyaan yang lebih terkait mungkin kamu pernah mengalami kejadian atau mungkin ada titipan pertanyaan nih. Iya, yang cedera tadi sih, masih melanjutin yang cedera tadi. Cedera itu kan tadi kan tergantung cederanya ya dok ya. Ya. Ada nggak sih dok yang cedera bisa menjurus ke kecacatan gitu dok? Kalau misalnya kan supaya kita preventif aja sih dok, jadi supaya kita lebih hati-hati. Jadi nanti ketika olahraga itu kita harus benar-benar menyiapkan diri gitu. Sangat mungkin ya. Ya dari berita-berita yang beredar belakangan ini yang sampai meninggal pun bisa. Gitu. Ya makanya di sini sangat penting untuk mengukur, lagi-lagi mengukur kemampuan kita sendiri dari mana kita berangkat, dan dilakukan secara bertahap. Jangan yang nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung melakukan lari 10 kilo, ya itu mengundang bencana. Jantungnya langsung lari 10 kilo udah gitu nggak dipersiapin dulu, lari 10 dulu. kilo nggak disiapin, kurang tidur gitu kan, komplit gitu. Mungkin pernah ada pengalaman ya. Trauma itu. Trauma ya. Waktu pas kita lari ya. Iya.
kembali peralatan yang diperhatikan untuk sepedaan cukup banyak ya peralatannya kalau sepedaan mungkin ya. Lebih lagi ya. Dan penting juga kita mematuhi aturan lalu lintas ya, menjaga jarak dan itu ya diusahakan di telepon atau di sekarang jam tangan ada yang bisa ngirim stress signal gitu. Jadi dengan kalau kita udah merasa apa-apa tinggal pencet tombol atau pencet telepon langsung nyambung ke orang terdekat misalnya atau nanti bisa nyambung juga ke rumah sakit. Betul. Ya itu kadang-kadang menjadi penting gitu. Seru tuh, bagus juga ya, benar. Jadi olahraga itu gak cuma kita berangkat olahraga, tapi harus ada perbekalannya ya. Dan dengan teknologi yang makin keren sekarang ini kan, Ya. semua itu memang sifatnya preventif, lebih tadi hal-hal sifatnya kalau tiba-tiba urgent itu sudah ada ya, yang kayak gitu. Aduh. Jadi, Beli di mana tuh, Kat? ada Iklan ini. ada gitu kan, ada nanti kalau disebutin nanti besok selanjutnya episode selanjutnya. Siap. Dan mungkin saya mau menambahkan kalau misalnya untuk olahraga jangan cuma mikir langsung hajar olahraganya. Kita juga siapkan waktu untuk pemanasan, pendinginan. Oke, jadi harus ada stepnya ya dok. Stepnya. Dan kalau bisa dilakukan jangan kurang dari 2 jam setelah makan. Harus lebih. Itu kalau kita makan ya mesti tunggu 2 jam dulu untuk sistem pencernaan kita tenang lagi baru kita bisa olahraga. Dan jangan lupa jangan dilakukan 2 jam juga sebelum tidur. Kalau kita misalnya mau tidur jam 10 malam jangan olahraga jam 8. Oke. Idealnya berapa jam dok sebelum tidur dok? Ya di atas 2 jam lah. Di Kita atas mesti 2 siapkan jam. waktu untuk adrenalinnya turun. Kita juga mungkin mesti membersihkan diri lagi sebelum tidur. Oh, pantes. Jadi aku pernah merasakan tidur malah nggak nyaman, justru malah aku sosokan nih ceritanya waktu itu ya melakukan set yang sit up, itu setengah jam sebelum tidur. Malah nggak enak tidurku jadinya. Pegel semua. Berarti idealnya adalah disarankan ya dok ya 2 jam sebelum itu ya dok ya 2 jam tidur. sebelum Oh gitu. Kalau habis olahraga makan boleh dok? Kalau habis olahraga makan, kalau untuk saya masih lebih aman dibanding makan habis olahraga. Olahraga habis makan. Gitu. Okay. Kalau habis olahraga dulu, habis itu lapar atau haus ya harus minum. Makan masih nggak apa-apa. Itu ada jangka waktunya juga nggak ada 2 jam gitu? Enggak sih, kalau menurut saya itu langsung boleh. Cuma jangan hajar makanan berat ya. Gitu. Buah-buahan gitu ya. Iya, masa habis lagi. Kalau makan steak gitu. Habis Niatnya ngurangin kalori. Malah nambah karbo. Wow, dok, luar biasa dok. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Ini di hari peringatan bulan olahraga nasional kan ini. September ya, ada September satu kita tanggal yang dapat didedikasikan. banyak insight yang baru nih dari dokter. Ya. Khususnya sih tadi sih yang aku yang sangat tertarik adalah fase 3 bulan 6 bulan tadi loh. Iya. Karena merasakan itu Itu udah terjadi semua. efek jangka pendek ini dari pandemi ini. Waduh, itu Jadi dia. tolong dicoret niat itu. Iya. Niat menjadi praktek. Iya, niat menjadi sebuah perlakuan. Waduh, dok, ada pesan-pesan ya dok buat para sobat WK, para sobat sehat semuanya nih. Sobat sehat, Iya, sehat. nah. Mungkin ya itu ya sebagai rangkuman. Rangkuman betul dok. Satu, jangan cuma niat. Ya, Mbak Keket Iya. mesti dilakukan. Siap dok. Siap dok. Tapi untuk melakukan satu, yang kedua ukur diri sendiri. Banyak caranya untuk mengukur dan yang ketiga adalah dilakukan bertahap. Yang keempat mungkin yang paling penting ya cari olahraga yang kita suka. Karena kalau kita suka nggak usah disuruh, nggak usah diapakan pun kita akan lakukan. Nggak terpaksa gitu ya Iya, dok ya. kalau nggak suka lari misalnya ya cari sepedaan atau apalah golf mungkin bisa juga tenis. Dipaksa pun kalau nggak suka susah. Iya. Paling bertahan 1-2 kali. Kayak hobi berarti ya Betul. dok ya. Bikin hobi kalau bisa. Olahraga menjadi sebuah hobi. Iya. Wow, sobat WK tuh dengerin makanya. Lu bilang sobat mereka dengerin. Niatnya dijadiin
tindakan gitu. Enggak buat saya sih, itu sebenarnya buat kita nih. Paul, terima kasih dok ya, Terima kasih, untuk Dr. Rex. apa namanya obrol-obrol kita hari ini. Ini dalam rangkaian ngobrol-ngobrol bersama Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Jangan lupa ya, kalau kamu udah apa namanya pengen memeriksakan keadaan kamu, datang aja nih buat kamu yang di wilayah Serpong, Tangerang, atau lagi saudaranya mungkin di sana yang mau di ini diajak ke sini. Katanya aman di Carolus Tuhan. Iya, seperti kita sekarang yang tadi ya. Hijau langsung dapet di sini. Di sini aja, di sini. Di sini ini aja tes. Nanti Ngomong kalau seharusnya selalu saya bilang Mas Andrew, saya taruh sini. Mas Andrew siapa? Nanti akan tahu di episode berikutnya. Tetap sehat ya kalian semua ya. Ya. Dan apa namanya, tetap bersyukur, tetap semangat. Nah, kita semangat. selalu bilang seperti itu. Smile. Iya. For happiness with smile. Gitu kan. Spirit love, passion for care. Iya, jadi selalu tersenyum. Wah, iya. Gitu kan. Ada lagi belakangnya dibaca apa? Rumah sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Ada lagi dibaca apa? Rumah sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Sobat TK. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.